episode sebelumnya di Bincang Akademi. Ada beberapa insentif yang sebenarnya memang dari sebelum pandemi pun sudah diberikan gitu oleh pemerintah dan sampai sekarang pun masih bisa dimanfaatkan. Apa sih sebenarnya yang bisa didapatkan dari insentif tax holiday ini? Bayangin aja ya Rafif, 20 tahun itu bisa libur membayar PPh badan. Untuk industri yang tidak termasuk dalam 18 sektor tersebut, itu bisa mengajukan asal dapat membuktikan sifat kepionirannya gitu. Jadi secara tidak langsung selaras nih sama 18 sektor industri pionir tersebut. Halo teman Bincang, kembali lagi bersama saya Rafif di Bincang Akademi, persembahan dari TC Akademi. Bincang santai, bahas pajak, bisa Bapak. Nah, tadi menarik sekali kita telah membahas sederet banyak sekali tuh, ada UPPH, PPN, dan juga pajak daerah gitu ya. Iya betul, itu baru segelintir ya. Ya, segelintir aja tuh cuplikan sedikit, apa sih yang favorit yang sering banget digunakan gitu ya oleh para wajib pajak gitu selama ini untuk insentif ini gitu ya. Betul. Dan tadi kan kita ngejelasin menunya Kak, pilihannya apa saja dari sederet banyak sekali gitu ya, insentif-insentif yang lain juga ada gitu ya Kak. Iya betul. Nah, kalau misalnya nih kita sudah pakai insentif itu dan bagaimana nanti ke depannya implementasinya, kira-kira ada tantangan begitu nggak sih Kak? Ya, nah ini yang menarik sekali ya, karena biasanya ketika sudah mendapatkan gitu ya, sudah bisa memanfaatkan, ini kadang-kadang bukan lupa ya, lebih kepada business as usual aja gitu. Tapi ternyata sebenarnya kan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan gitu oleh wajib pajak, apalagi yang sudah memanfaatkan. Nah, tapi sebelum ke situ, Rafif, aku ingin menyampaikan juga nih bahwa kalau dari sisi pemerintahnya sendiri, setiap tahun ini juga sebenarnya udah mengevaluasi sih. Jadi setiap tahun memiliki laporan belanja perpajakan atau tax expenditure report. Sebagai upaya transparansi dan juga akuntabilitas pemerintah ya terkait dengan implementasi atau pelaksanaan insentif perpajakan ini sendiri. Nah, jika dilihat perkembangannya kalau dikuantifisir gitu ya, berdasarkan estimasi besaran tax expenditure Indonesia itu memiliki tren yang meningkat year on year dari tahun 2016 sampai 2020. Nah, tapi memang pengecualian sedikit di 2019 ke 2020 itu cenderung menurun. Nah, pada 2020 nih terakhir, jadi laporan tax expenditure terakhir itu di 2021, itu mengulas 2020, di mana jumlah tax expenditure-nya ini mencapai 234,84 miliar. Dengan pos pajak yang memiliki tax expenditure atau belanja pajak yang paling tinggi itu adalah di pos PPN dan PPNBM, serta juga pos PPH. Seperti yang tadi, salah satunya tax holiday juga masuk nih, Rafif. Nah, tapi disclaimer juga nih, memang tidak semua pos atau jenis belanja perpajakan ini masuk dalam tax expenditure report. Nah, salah satunya mungkin yang paling besar juga adalah beberapa program insentif pajak yang terdapat di PEN ya, sebagai respons dari krisis yang di pandemi COVID-19. Itu juga tidak termasuk. Jadi make sense juga kalau misalnya di angka 2020 itu lebih rendah, karena ternyata memang ada posnya sendiri nih di laporan PEN seperti itu. Nah, selain dari realisasi nilai expenditure, kita juga bisa melihat efektivitas atau implementasinya itu dari realisasi investasinya. Karena kan tadi ya, pada gilirannya ini kan tax insentif itu juga memang tujuannya muaranya adalah realisasi investasi, begitu. Nah, kira-kira gimana nih realisasi investasinya ketika sudah diberikan tax insentif? Nah, contohnya saja di insentif tax holiday ya, yang mungkin bisa dibilang paling besar revenue forgone-nya gitu ya dari pemerintahnya itu sendiri. Nah, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan pada Juni 2021 lalu, ini jumlah realisasi investasi yang masuk melalui tax holiday baru 2% saja dari jumlah rencana investasi yang sebenarnya gitu, yaitu sebesar 1.278 triliun untuk periode 2018 hingga Juni 2021. Jadi baru 2%-nya saja tuh dari 1.200 T tersebut gitu. Sekitar mungkin 25 M-nya ya yang baru masuk atau baru terrealisasi di secara real gitu ya. Nah, berarti kan masih sangat sedikit sekali gitu ya. Artinya juga sebenarnya ketidakpastian ini terjadi pada fase pasca pemanfaatan tax holiday atau insentif juga. Begitu. Nah, oleh karena itu di sisi pemerintah juga melakukan pengawasan dan evaluasi
berkala ya, terus-menerus terhadap perusahaan yang menerima insentif atau fasilitas perpajakan. Jadi kita bisa mengasumsikan juga ya prospek pengawasan pemanfaatan insentif ke depan juga semakin ketat nantinya begitu. Nah, di sisi lain pengaturan pasca pemanfaatan gitu, jadi yang ada tertera di ketentuan atau di aturan pada beberapa menu fasilitas atau insentif pajak ini belum terlalu memadai nih Rafif. Jadi masih tetap menimbulkan ketidakpastian juga dari sisi wajib pajak penerima manfaat insentif pajak tersebut. Jadi wajib pajak pun sebenarnya perlu banget nih mengetahui dan juga pastinya mengantisipasi serta mempersiapkan berbagai kewajiban yang melekat gitu ya pada insentif atau pada pemanfaatan insentif gitu, seperti halnya laporannya gitu kan. Biasanya kan ada beberapa insentif yang laporannya terpisah gitu. Lalu juga realisasi investasinya pastinya ya, jangan sampai mangkrak bisa dibilang quote and quote seperti itu. Dan juga beberapa unsur-unsur administratif lainnya gitu. Jangan sampai ini akan menghambat atau jeopardize lah insentif atau investasi yang sudah kita coba ajukan lalu mendapatkan. Jangan sampai juga membahayakan realisasi investasi dari perusahaan tersebut. Kira-kira demikian, Raffi. Intinya ada hak, ada kewajiban gitu ya, ya, Kak. Betul. Kita dikasih insentif, ya kita harus memenuhi konsekuensinya, yaitu bagaimana realisasi investasinya, administratifnya, dan lain-lain sebagainya gitu ya, Kak. Ya, Jadi kita dikasih enak, jangan sampai keenakan gitu ya. Jangan sampai los. Ya, pada intinya ini yang menarik adalah ya memang masih asimetris sekali gitu informasi mengenai peraturan, apalagi tata laksana gitu ya. Mungkin jenis-jenis insentifnya saja ya bisa saja ya baru diketahui ketika obrolan kita berlangsung ini gitu. Bagaimana nanti tata laksananya gitu ya, masing-masing checklist administrasinya seperti apa gitu. Jadi memang perlu dipersiapkan dari sekarang, apalagi memang yang belum atau yang sedang merencanakan untuk mengajukan nih, Afif. Jadi perlu waspada juga. Oke. Karena memang ya. Ini persoalan insentif ini bukan hanya tahu insentifnya apa dan tahu bagaimana memperolehnya, tapi Betul. juga mempertanggungjawabkannya gitu ya. Mempertahankan dan mempertanggungjawabkan pastinya. Jadi memang rentetan tersebut itu ya perlu diselesaikan dan juga perlu dijalankan secara ideal begitu ya. Oke, menarik sekali Kak pembahasan kita hari ini. Kita sudah sampai ke penghujung video kita nih. Ya. Mungkin untuk penutup Kak, bisa kasih pesan-pesan sedikit Kak, kesimpulan dari pembahasan kita sebelumnya. Ya, jadi harapannya melalui diskusi kita pada hari ini bisa menambahkan insight terkait dengan isu insentif pajak dan juga pelaksanaannya, karena memang masih banyak sekali yang belum tahu dan juga masih beredar juga ya asimetris informasi terkait dengan insentif pajak, bagaimana pemanfaatannya dan lain sebagainya. Jadi semoga ini bisa bermanfaat ya khususnya bagi wajib pajak dan juga memang bagi pihak-pihak yang ingin mengajukan insentif-insentif tersebut. Lalu juga semoga program-program insentif pajak yang dijalankan oleh pemerintah akan tetap terukur dan juga tetap tepat sasaran. Kira-kira demikian, Raffi. Oke, terima kasih banyak Kak Ayumi atas insight-nya, atas kesempatannya hari ini. Ya, terima kasih kembali Raffi. Dan juga terima kasih banyak juga kepada teman-teman Bincang semua yang telah menonton hingga akhir. Jangan lupa teman Bincang semua, manfaatkan insentifnya, jangan lupakan pertanggungjawabannya. Sampai jumpa di episode berikutnya di Bincang Academy yang akan rilis setiap hari Senin di channel YouTube DDTC Academy. Klik like dan subscribe bila ini berasa bermanfaat. Dan jangan lupa, DDTC Academy senantiasa menjalankan training-training, seminar, dan juga pelatihan, dan cek jadwalnya di website kami yaitu academy.ddtc.co.id. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bincang santai, bahas pajak, bisa Bapak!